Merdeka, salam perjuangan untuk Indonesia lebih maju, untuk Indonesia lebih hebat, untuk Indonesia emas tahun 2045. Kami mewakili warga negara Republik Indonesia serta mewakili generasi Z, generasi milenial, serta generasi muda bangsa, tidak membutuhkan perubahan yang saudara tawarkan, yang saudara agung-agungkan, yang saudara bangga-banggakan. Kami hanya membutuhkan keberlanjutan pembangunan Indonesia, pembangunan yang sudah dirintis dan diperjuangkan oleh kader PDI Perjuangan, yang sudah diakui oleh 90% rakyat Indonesia serta diakui oleh pemimpin-pemimpin dunia. Itu bukan main-main. Bangsa Indonesia terlalu besar untuk dimainkan dengan cara mendengungkan perubahan dan perbaikan. Kami membutuhkan keberlanjutan dan penerus dari pemimpin bangsa yang sudah teruji, yaitu Bapak Joko Widodo. Kami membutuhkan Bapak Ganjar Pranowo sebagai anak ideologis yang dimentori oleh Bapak Jokowi untuk melanjutkan Indonesia yang lebih maju. Kami akan membuang jauh-jauh dari calon pemimpin yang mengatakan penerus Jokowi tapi semu, tapi pura-pura, cuma karena hasrat kekuasaan yang meluap-luap dan mempunyai modal yang besar. Saya tidak butuh itu. Bangsa ini tidak ingin dibohongi lagi, tidak ingin terjerumus pada keterbelahan bangsa. Kami akan membela kebinekaan dan NKRI. Dan catat itu baik-baik. Kalau berani bersaing, berani bertanding, ya harus ngambil resiko. Kan nggak bisa terus bertanding kalah mutung gitu kan. Makanya nanti jangan lagi Bapak mau diprank oleh kawan-kawan di 2024 ini. Nanti kalau sebelum KPU mengumumkan, ya Bapak nggak usah sujud syukur lagi gitu. Nanti lucu lagi kita ngelihatnya gitu kan. Belum lagi nanti kalau kiblatnya salah gitu. jadi apa ya, semua yang Bapak katakan, kalau Bapak menolak itu semua sekarang, ini ada istilah melawan lupa, itu kan kami tidak boleh melawan lupa. Jadi kalau kami dipaksa untuk lupa itu tidak bisa. Jadi itu karena itu fakta. Jadi Pak Prabowo itu harus sadar tentang itu, sehingga resiko mencapreskan diri di era yang masih mencatat hal-hal itu Bapak harus hadapi. Kecuali mindset yang sudah bergeser, itu nasib Bapak. Tapi kalau dilihat sekarang pemilih yang 66 juta adalah kaum milenial dari 205 juta pemilih ini, kayaknya Bapak berat di situ. Yang lalu Bapak menang kalah di 45%, gapnya 16 juta, itu 16 juta suara itu nggak gampang Bapak terobos, apalagi pada saat sekarang Pak Ganjar dimentori oleh Pak Jokowi, ya kan? Kalau kemarin Bapak coba merangkul Pak Jokowi, paling tidak pakai baliho lah gitu ya, mepet-mepet ke Pak Jokowi, terus mengatakan yang paling pantas yang meneruskan itu adalah Pak Prabowo, kata Pak Fadlizon gitu ya. Ya orang ketawa semua, bagaimana Bapak bisa meneruskan itu? Kalau Bapak dikasih tes case food estate aja mangkrak gitu, terus beli pesawat mangkraan,
alasannya apapun itu, orang melihat itu adalah barang bekas, itu saja, termasuk saya gitu. Mungkin kita tidak paham pesawat tempur, tapi kalau umurnya 26 tahun dibeli, terus itu dijadikan sebagai kekuatan Angkatan Udara Indonesia yang pernah Bapak katakan rapuh dan itu hanya mampu 3 hari untuk berperang, itu kan sekarang barang bekas itu. Jadi semua hal-hal yang Bapak lakukan, semua perilaku yang Bapak tunjukkan sekarang ini, apapun itu diamati orang dan itu dicatat orang gitu. Jadi Bapak nggak usah melawan itu, percuma, karena yang dikatakan kawan-kawan ini semua itu fakta kok. Jadi itu yang harus terus disadari Pak Prabowo, supaya pertandingan kontestasi Pilpres ini asik gitu. Jadi buatlah kami ini asik. Jadi saya memilih Ganjar dengan alasan saya, ya kan? Ya kita punya catatan kok. Saya tidak memilih Bapak, dari dulu saya tidak memilih Bapak. Apalagi Anies gitu sekarang. Kalau Anies, siapa capres yang layak memimpin republik ini, meneruskan pembangunan nasional yang pondasinya sudah disiapkan oleh pemerintahan Jokowi menuju Indonesia Emas 2045. Bonus demografi hanya terjadi 1 kali saja pada sejarah satu bangsa. Jadi jangan percaya pada capres yang menyerukan perubahan, karena narasi perubahan adalah jebakan yang mengantarkan pada kondisi tidak menentu, tidak jelas apa yang mau diubah dan perubahannya entah bentuknya bagaimana. Narasi perubahan memang merdu didengar, tapi perubahan juga bisa menimbulkan jebakan pada ketidakpastian. Jika salah melangkah, justru akan menjerumuskan kepada keterpurukan.